Nah, Bang. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ini apa? Iblis telah membisikkan rencana. Ada andil iblis kan dari penyalipan itu. Makanya saya tanya, tanpa iblis terjadi nggak penyalipan? Ya begini bang, namanya kalau manusia berbuat dosa itu otomatis, kita yang berbuat dosa itu otomatis itu otomatis atas pengaruhnya setan dan iblis. Jadi Bapak Ustadz tidak bisa menggarisbawahi bahwa iblis itu merupakan pahlawan penyalipan, tidak mungkin. Waduh. Di situ ada nggak iblis ikut tidak andil bisa dikatakan gitu? Pahlawan. Mungkin kalau temanya bilang tidak bisa kata masa Bapak Ustadz mengatakan pahlawan. Pahlawan itu karena kan dia yang punya rencana. Yang tertentu yang harus iblis bela. Iya, karena kan iblis yang punya rencana toh. Kayak gimana sih? Berarti sama saja tadi pemimpin Ponpes itu pahlawan pemerkosaan itu iblis. Lah, nggak nyambung udah. Nggak nyambung udah berarti itu. Enggak nyambung Bang, beda konteksnya. Enggak nyambung kalau ke situ kan, itu. Yang kita bahas ini penyalipan. Kalau yang tadi udah kita bahas kalau masalah pimpinan Ponpes ya banyak pendeta juga, lebih banyak pendeta gitu daripada mencabuli jamaatnya kan gitu. Nah, makanya saya tanya kepada Anda. Itu kan rencana iblis penyalipan itu. Bisa nggak penyalipan itu terjadi tanpa rencana iblis? Wah, bingung juga saya sama Pak Ustadz nih. Oh, kenapa bingung? Mati musiknya. Waduh. Ini lagi sharing sama Pak Ustadz. Iya, saya kan bertanya kan wajar kan Bang ya. Bilang iblis pan ini gimana deh? Iblis pahlawan penyalipan. Tuh. Begini tadi saya sampaikan. Pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Dari itu karena manusia sudah terjebak ke dalam dosa. Ya Pak Ustadz dengar dulu. Saya yang jelasin Pak Ustadz. Kami tidak pernah mengakui iblis itu pahlawan, cuman atas pengaruh iblis manusia terjerumus ke dalam dosa. Nah dari situ Tuhan mau menebus dosa-dosa manusia, dia harus merelakan dirinya digantung di kayu salib gitu. Yang kita bahas itu penyalipannya Bang. Berakar dari mana? Ya kan sampai terjadi penyalipannya kan harus lebih rinci sampai terjadi penyalipan itu dari mana Bang? Kan gitu Pak Ustadz. Iya. Kan kita telusuri akarnya penyalipan itu sebenarnya dari mana. Setelah kita baca ternyata dari iblis yang membisikkan dan merasuki Yudas gitu. Terus saya tadi katakan bahwa pemimpin Ponpes lakukan hal demikian, itu kan saya bilang itu dari iblis. Pak Ustadz bilang ke pemimpin Ponpes pula. Sama itu pendeta juga sama iblisnya sama itu. Ya, pendeta yang cabuli jemaatnya itu sama iblisnya. Itu udah kita bahas tadi ya. Udah. Pendeta ada juga gitu. Itu oknum, nggak bisa kita ambil dari ajaran karena beda. Yang kita bahas ini adalah doktrin sekarang. Doktrin masalah penyalipan. Ngapain Anda nyebrang ke situ?
Kan saya memaparkan ada datanya. Awal terjadi mulanya penyalipan itu berasal dari bisikan iblis ke Yudas. Gimana bang? Coba kalau tanpa iblis, Ya udah, tidak terserah. membisiki Yudas, kagak bakalan terjadi penyalipan. Gitu. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa iblis itu pahlawan. Mungkin atas pengaruh iblis, tapi bukan berarti iblis itu pahlawan, Pak Ustadz. Waduh, kasihan kali iblis bang, tidak diakui. Padahal kan dia ikut andil untuk menyalibkan Yesus, Tidak merencanakan agar dosa abang ditebus. Oh, kayak gimana sih? Padahal iblis itu merencanakan agar abang ditebus dosanya. Kok nggak disebut pahlawan iblisnya? Macam mana abang ini? Lah, nggak masuk akal. Ya udah, Baik, Pak Ustadz. pelajari aja kalau kayak gitu bang. Ya, pelajarilah. Pelajari aja kalau gitu kitab Anda. Heeh. Ada lagi bang? Kalau nggak ada lagi, saya gantikan dengan Kristen yang lain. Iblis itu. Ya udah bang. Oke lah.